Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya Faisal_Factor, channel yang memberikan soal edukasi, soal hukum, sosial dan politik. Topik kali ini saya akan membahas apakah surat perjanjian antara kedua belah pihak yang ditandatangani tanpa adanya materai itu apakah sah secara hukum dan atau kwitansi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti pembayaran itu tanpa materai juga sah secara hukum. Saya akan mengulasnya di channel kali ini, channel Faisal_Factor. Dan sebelum saya mengulas lebih dalam mengenai legal opinion soal hukum, saya berharap klik tombol subscribe, like dan komen agar channel ini berkembang dan menjadi manfaat untuk masyarakat mengenai soal hukum. Saya akan mengulas mengenai informasi terbaru bahwasanya di tahun 2021 materai yang sebelumnya 6.000 akan berubah menjadi materai dengan nominal Rp10.000. Kenapa hal demikian? Saya akan mengulasnya di dalam kutipan yang ada di pemberitaan yang sudah beredar di publik dan media sosial. Dikutip di CNBC Indonesia Media Online, resmi aturan sah harga materai jadi Rp10.000 di tahun 2021. Jakarta, CNBC Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI akhirnya menyetujui rancangan undang-undang tentang bea materai menjadi undang-undang. Dengan demikian, mulai tahun depan harga bea materai resmi menjadi Rp10.000 dari sebelumnya Rp6.000. Perubahan mendasar mengenai tarif menyangkut penyelesaian besar tarifan bea materai menjadi satu lapis tarif tetap, yaitu sebesar Rp10.000 yang sebelumnya dua lapis tarif, yakni Rp3.000 dan Rp6.000, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sidang paripurna Selasa 29 September 2020. Menurutnya, penyelesaian tarif dilakukan dengan tetap mempertimbangkan pendapatan. Berikut hasil undang-undang bea materai yang telah disetujui. 1. Perluasan objek bea materai. Perluasan objek materai terletak pada perluasan definisi dokumen yang menjadi objek bea materai. 2. Penyelesaian tarif. Perubahan mendasar mengenai tarif menyangkut penyelesaian besar tarifan bea materai menjadi satu lapis tarif, yaitu Rp10.000. 3. Batas nilai nominal dokumen yang dikenai bea materai. Batas nilai nominal dokumen yang memuat jumlah uang yang dikenakan bea materai dilakukan penyelesaian dari yang semula Rp250.000 menjadi Rp5 juta. Dengan pengaturan baru ini berarti terdapat dokumen yang semula dikenai bea materai yang memuat jumlah uang. Dan 4. Penggunaan materai elektronik, materai bentuk lain selain materai tempel. 5. Pemberian fasilitas. Dan 6. Pengaturan mengenai sanksi. Dan mengenai sanksi ini adalah mencegah materai palsu dan pembuatan materai bekas pakai. Nah, itu tadi soal yang saya bacakan dan saya kutip di pemberitaan mengenai perubahan nominal materai yang semula Rp6.000 menjadi nominal Rp10.000. Dan sebelum kita membahas tentang materai, baiknya saya akan membahas mengenai pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah diatur di mana suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi 4 syarat, yaitu 1. Yang pertama, kesepakatan kedua belah pihak. Kedua belah pihak tersebut yang membuat perjanjian harus menyetujui hal-hal yang ada dalam pokok kontrak tersebut. Dan yang kedua, kemampuan atau kecakapan seseorang dalam membuat suatu perjanjian. Dikatakan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, usia dewasa adalah yang masuk dalam usia 21 tahun. Dan yang ketiga adanya pekerjaan atau objek yang diperjanjikan. Dan itu dalam suatu perjanjian haruslah suatu barang atau jika itu jasa haruslah yang jelas dan tidak boleh
eh, barang tersebut melanggar hukum. Dan yang keempat, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku atau kausa yang halal. Jadi suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal atau dibuat dengan suatu sebab, yaitu dengan penipuan atau hal yang sifatnya terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum atau dalam artian perjanjian tersebut batal demi hukum. Keempat syarat tersebut berlaku untuk perjanjian dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di pasal 1320 dijelaskan bahwa perjanjian itu bisa dilakukan oleh kedua belah pihak baik secara tertulis maupun secara lisan. Maka dapat disimpulkan bahwa apabila kedua belah pihak melakukan suatu perjanjian dan menandatangani di dalam surat perjanjian tersebut tanpa adanya materai, maka suatu perjanjian tersebut dikatakan sah secara hukum menurut pasal 132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan yang kedua, bagaimana dengan kwitansi yang ditandatangani antara kedua belah pihak yang merupakan adalah bukti pembayaran antara kedua belah pihak apabila salah satu pihak penjual dan pembeli, penjual menjual barangnya atau pembeli membeli barangnya dan membuatkan kwitansi, maka tanpa adanya materai. Nah, mungkin banyak orang yang tidak mengetahui bahwa kwitansi yang tanpa materai atau surat perjanjian yang tanpa materai itu sah secara hukum. Dan jika kita bertanya, buat apa fungsi materai? Maka saya akan menjelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Dijelaskan bahwa fungsi materai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Jadi, esensi dari bea materai adalah pajak atau objek pemasukan kas negara yang dihimpun dari dana masyarakat yang dikenakan terhadap dokumen-dokumen tertentu. Oleh karena itu, surat perjanjian yang tidak disertai materai tetap dianggap sah selama memenuhi ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila di kemudian hari dijadikan sebagai alat bukti pengadilan, maka surat perjanjian tersebut harus dilunasi terlebih dahulu bea materai yang terutang. Jadi kelebihannya jika surat perjanjian tersebut atau kwitansi yang sudah diberi materai tidak perlu dilakukan bea materai atau pelunasan bea materai di kemudian hari. Nah, lalu bagaimana jika surat perjanjian yang tidak dibubuhi materai akan dijadikan alat bukti di pengadilan? Nah, seperti yang sudah diuraikan tadi, materai tersebut bisa dilakukan di kemudian hari, atau surat perjanjian ataupun kwitansi bisa dilakukan permateraian namanya nasegeling atau leges di kemudian hari di kantor pos sebelum surat perjanjian atau kwitansi tersebut menjadi alat bukti di pengadilan. Nah, itu tadi penjelasan saya soal apakah surat perjanjian yang tidak dibubuhi materai dan kwitansi yang tidak ditandatangani di atas materai itu sah atau tidak. Jawaban saya, surat perjanjian atau kwitansi sebagai bukti pembayaran itu sah secara hukum apabila tidak dilakukan di atas materai. Namun tetap saja jika dijadikan alat bukti di persidangan di kemudian hari, maka pemateraian tersebut harus dilakukan namanya nasegeling atau leges. Nah, sekian penjelasan mengenai hukum sah atau tidaknya surat perjanjian atau kwitansi yang tidak dilengkapi dengan materai. Tunggu topik-topik lainnya yang mengenai soal hukum di channel saya Faisal_Judge_Factor, channel yang memberikan edukasi soal hukum. Semoga channel ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.